Pagi anak-anakku sayang. Selamat pagi mama papa di rumah. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Guru Endang. Kita akan melanjutkan lagi kegiatan untuk 5 hari, yaitu mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 ya. Tetap kita harus semangat walaupun kita masih dilarang untuk tatap muka ya. Bu Guru semangat di rumah, anak-anak juga semangat di rumah ya, sehingga nanti saat di kelas 1 anak-anak sudah siap, karena kita akan dan kita sudah masuk semester 2. Jadi harus tetap semangat ya, hilangkan rasa jenuh, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa capek. Saatnya belajar, tetap belajar. Oke, anak-anak, sebelum belajar kita harus minta perlindungan kepada Tuhan. Maka marilah kita sikap berdoa. Kita akan berdoa, tepuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mulai melakukan kegiatan PJJ. Sebelumnya Ibu Guru sampaikan untuk minggu ini kita mengambil tema air, api, dan udara. Nah, kita akan bicara tentang air ya. Air tentu saja ada sumbernya. Sumber air itu di mana saja? Sumber air itu dari mana saja? Nah, baik, sumber air itu misalnya bisa dari sumur, kemudian dari pam, kemudian dari hujan, kemudian sungai, kemudian laut. Nah, itu sumber air ya. Jadi kalau anak-anak ditanya air ini dari mana ya, sumbernya, nah, anak-anak jelaskan. Nah, kalau hujan berarti air itu sumbernya dari hujan ya. Nah, kemudian dari gunung juga bisa, kemudian dari sumur, nah itu, kemudian dari mata air, nah dari pam. Jadi anak-anak harus bisa menjawabnya.
Kemudian setelah kita tahu tentang sumber air, nah kita harus tahu manfaat air. Nah, manfaat air itu apa? Gunanya air itu apa? Untuk apa? Iya, gunanya air adalah satu, untuk mandi. Ya kan? Kita kalau mandi menggunakan air. Kemudian yang kedua, untuk memasak air, memasak sayur, memasak nasi. Nah, itu menggunakan air. Kemudian untuk minum. Nah, lalu untuk apa lagi? Untuk pengairan sawah. Nah, itu. Kemudian juga untuk mencuci. Nah, itu gunanya air. Siapa saja yang membutuhkan air? Nah, siapa saja yang perlu air? Yaitu kita manusia. Kemudian yang kedua binatang. Yang ketiga adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita tidak ada air, maka kita bisa mati lama-lama. Karena apa? Karena kekeringan air. Ya. Kalau kita misalnya pada saat kita terasa haus, kita tahan, lama-lama badan kita akan lemas. Nah, sampai tidak ada air berhari-hari, maka lama-lama kita bisa mati. Binatang juga bisa mati, tumbuh-tumbuhan juga bisa mati. Jadi air itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya, kehidupan makhluk hidup. Tuh. Nah, baik. Kemudian ada juga api. Nah, api itu juga sangat perlu, sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, sumber api itu dari mana? Ya, bisa dari matahari. Itu adalah sumber api yang paling panas. Kemudian yang kedua bisa dari lilin. Kemudian bisa dari listrik. Lalu bisa dari apa? Api unggun. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang bahayanya apa? Nah, bahaya api adalah kalau kita tidak bisa berhati-hati dalam menggunakan api, maka akan terjadi kebakaran. Begitu juga pada air. Ya, kalau air itu datangnya banyak dan tidak bisa ditahan, maka akan terjadi banjir. Jadi bahaya air itu banjir. Kemudian bahaya api itu mengakibatkan bisa kebakaran. Nah, itu. Kemudian sekarang udara juga sama. Nah, udara itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, gunanya apa udara itu? Ya, gunanya untuk bernafas, ya. Kita bernafas itu menghirup udara. Nah, ya kan? Ya, kalau tidak ada udara bagaimana? Nah, kita bisa sesak napas, apalagi
lagi kalau udara itu sudah tercemar, sudah kotor, maka sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama kesehatan pada pernapasan. Ya, seandainya kita di belakang mobil, lalu mobil itu mengeluarkan api atau mengeluarkan udara dari knalpot, maka apa yang kita rasakan? Udara itu sudah tidak sehat, udara itu sudah tercemar. Nah, kalau kita menghirupnya, maka terjadilah reaksi kita, bisa batuk-batuk, lalu bisa sesak nafas. Nah, udara yang bersih itu adalah udara yang tidak tercemar. Ya, misalnya udara yang masih pagi hari, atau udara di pegunungan, di puncak, nah itu udaranya sangat segar sekali, sangat bersih. Kadang-kadang kita sebagai orang kota ingin merasakan segarnya udara di gunung atau di puncak. Nah, tentu saja pada saat libur bisa kita laksanakan bersama keluarga masing-masing. Nah, itu ya anak-anak. Jadi tema kita yaitu untuk 1 minggu itu adalah api, air, dan udara. Ya, bisa disebut juga api, udara, air. Ya, bisa disebut lagi air, api, udara. Ya, oke. Sekarang selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kebersihan. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Hari ini hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Pagi ini juga kita akan mulai melakukan kegiatan yang pertama. Kegiatan hari Senin yang pertama adalah tuliskan kegunaan air di bawah gambar yang sesuai. Di sini ada gambar tentang kegunaan air. Nah, nomor 1, kegunaan air pada gambar ini apa? Ya, nomor 1, memasak air. Nah, di sini anak-anak nanti tulis masak air. Ya, gunanya air itu ya, ini untuk memasak air. Kemudian yang kedua, gunanya air itu apa? Misalnya untuk minum, tulis minum. Minum. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat apa? Dan selanjutnya. Anak-anak, setelah anak-anak menuliskan kegiatan tentang kegunaan air pada gambar ini, nah, jangan lupa, walaupun ibu guru tidak menyuruh memberi warna, otomatis gambar ini harus anak-anak berikan warna. Ya, dan jangan lupa setelah selesai tulis namamu. Ya. Kemudian tanggalnya. Nah, setelah itu jangan lupa nanti mama atau papa tanda tangan, lalu sambil mengambil kegiatan berikutnya bisa dibawa ke sekolah. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan
yang kedua. Kalau anak-anak tadi sudah memahami tentang kegunaan air, maka kegiatan yang kedua, praktek langsung membuat teh manis. Ya, praktek langsung membuat teh manis. Nanti di video. Lalu setelah selesai kirim ke ibu guru. Itu kegiatan yang kedua. Kemudian kegiatan yang ketiga, nah masih kegunaan. Ya, ternyata gunanya air juga untuk membantu apa? Menolong musibah kebakaran. Ya. Nah, tetapi anak-anak tidak melakukannya. Apa yang harus dilakukannya? Yaitu mengurutkan angka dari 1 sampai 20. Nah, di sini ada yang sudah terisi. Nah, anak-anak mengurutkan dengan cara mengisi ya pada apa ini namanya pipa yang belum ada angkanya. Nah, setelah selesai jangan lupa diberi warna. Bagaimana contohnya? Ini angka berapa? 1. Nah, urutan habis 1 berapa? 2. Lalu 3, lalu 4 dan selanjutnya. Oke, anak-anak? Gampang? Baik. Kerjakan dengan baik, dengan semangat. Ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan. Sering cuci tangan, jika keluar rumah pakai masker dan jaga jarak. Dadah.